Alhamdulillahil qaim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul aliyyul azim. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Garwani. Hadirin jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini judul ceramah tarawih yang akan kami sampaikan yakni amalan-amalan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Pertama, ada satu hadis Nabi, maka dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna lillah ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Qalu, bertanya para sahabat kepada Nabi, manhum ya Rasulullah, siapakah keluarga Allah? Maka Nabi pun menjawab, ahlul Quran, mereka yang suka membaca, mempelajari, mengkaji daripada Al-Quran itu sendiri. Oleh karenanya sini kembali kita hadir yang memiliki masuk dalam golongan ahlul Quran, maka kita mesti meningkatkan level pelajaran Al-Quran kita. Nah, sebab itu Al-Quran kita yang ku dibaca bawah miaroki arahna, ini kan tanda ki arah. Dengan pada ku arah, nape na baca di sini betuana. Kita kan bukan sarjana bahasa Arab. Kalau mereka yang dari sarjana Arab, pasti mereka bisa tahu apa yang baca, apa maksudnya. Nah, sementara Al-Quran itu, maka dia pun Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Quran hudan linnas. Allah katakan, pertama Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk. Maka bagaimana kita bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup kalau kita sendiri tidak berusaha meningkatkan pembelajaran Al-Quran kita? Makanya pertama kita belajar membaca Al-Quran. Yang makanya dibacakan tingkatkan level tawakal asih. Kok angkanya apalah, apalagi kalau kita mau hafal 30 juz, tingkatkan lagi, pahami isinya, pahami kandungannya, pahami maknanya. Dan level yang paling tinggi adalah bagaimana kita mengamalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu diturunkan, salah satu di antara tujuannya untuk bagaimana kita mengamalkan dia, menyesuaikan gerak langkah kita dalam hidup di dunia ini. Seluruh aktivitas kita di dunia ini mesti berpedoman kepada Quran, Sunnah, dan sesuai petunjuk daripada para ulama-ulama kita. Yang pertama, oleh karenanya Bapak
Usahakan, mari kita berusaha di bulan suci Ramadan ini, berusaha untuk menamatkan Al-Quran. Namun itu sing betuanan, yang penting berusaha kita memperhatikan. Kalau kita mampu sampai 3 kali, 5 kali, lebih bagus lagi. Ustaz, saya tidak bisa hatam 30 juz. Mengaji bawah nih, yang paling utama dia tambah tanda urusan. Yang penting mengaji kita. Ustaz, dia udah 4 tahun mai 1 hari 1 juz. Adakah metode yang saya selalu bisa mengaji? Begini caranya Pak Bu. Usahakan dalam 1 hari, kalau tidak bisa 1 juz, setengah juz saja. Tidak bisa setengah juz, 1 lembar. 1 lembar itu 2 halaman. Tidak bisa 1 lembar, 1 halaman saja. Kalau 1 halaman juga agak sulit, maka setengah halaman. Kalau setengah halaman juga agak sulit, 1 ayat 1 hari. Lebih baik. Nah, sama makanya minta amalah tacet-cete, yang penting ipan mendungangi masalah lebih apalan dari sesena pun Allah Ta'ala daripada amal yang banyak tapi jarang kita lakukan. Lebih baik 1 ayat 1 hari, asalkan tiap hari kita mengaji. Di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita selalu baca Quran, daripada tamat Quran 30 juz tapi itu tidak mengaji kalau bulan Ramadan. Pas selesai Ramadan pada itu mengaji. Lebih baik tadi yang 1 ayat 1 hari. Ustaz, kalau 1 ayat 1 hari kan ujung-ujungnya kita juga harus tamatkan Quran. Adakah cara lain yang lebih ringkas daripada itu? Ada. Yang kode total atau Qurannya 30 juz'na, ini saja yang kita amalkan. Maka dia minta siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka sama pahalanya menamatkan Quran 30 juz. Ya dong, tak boleh. Kode itu dia mengaji. Tapi yang toko yang kita pakai Pak Bu, dapat tanah pada malaikat Pak Bu. Itu dia orang praktis. Oke, 1. Yang kedua, ada doa malaikat Jibril yang hubungannya dengan Ramadan. Maka ini malaikat Jibril, kalau redaksi hadisnya kan ada beberapa versi, tapi yang saya mau sampaikan begini redaksi hadisnya. Ya Allah, malaikat Jibril berdoa, Nabi Muhammad aminkan, ya Allah, jangan kau terima ibadah Ramadannya umatnya Muhammad kalau mereka masuk di bulan Ramadan sampai mereka keluar di bulan Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan ampunan darimu dari dosa-dosa mereka. Kalau kita bicara dosa Bapak Ibu, dosa itu terbagi 2. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia Pak tidak bisa dengan sholat tobat. Dosa kepada manusia tidak bisa dengan bertobat kepada Allah. Bagaimana caranya dosa kepada manusia? Yang berlaku ini, minta maaf. Dosa dampak-dampak. Nasabah yang ko mate ki nadeta sopa sa dampak-dampak, yang ko angka to puri kadang-kadai, angka to pura ifitna, angka to puri orang parana, angka to puri gasa dengan salana, angka to puri pacolo darana dengan cara yang tidak hak-hak, dengan cara yang tidak benar, maka orang itu akan datang menuntut keadilan di hadapan Allah. Matur semundri, puang pura kadang-kadai, maka dia pun Allah Ta'ala supaya ada lagi alengi amal sempajam berpura kadang-kadai. Angka to biaro siti pura kana fitnah, pura kana tuduh, maka dia pun Allah Ta'ala supaya ada lagi alengi amal puasa. Angka to pura nana orang parang nanti pura nanti agak kalian habala, maka dia pun Allah Ta'ala supaya ada lagi alengi amal puasa. Laba di sempajangnya, laba di sedekahnya, laba di puasanya. Ternyata angka to pura nagasa dengan salana. Angka to menonton, puang pura to kana cama dengan salatu. Maka dia pun Allah Ta'ala supaya ada lagi alengi amal hajimu amal umroh. Datang orang yang kelima, siapa itu? Wasafaka dama haza, angkat ukuran pecolo darana dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka dia Allah Ta'ala supaya ada lagi alimana di sini na amalan dicimbu ya Allah. Ternyata Pak orang yang mulia kadang-kadang, orang yang pernah kita caci maki waktu hidup, dia siti. Datang lagi orang yang lain, capu apa ni dia cinta. Maka dia menipu Allah Ta'ala supaya ada lagi alamana di dosa yang untuk merupakan diri tidak. Yang kau campur di cinta ya beriam dosana meniti kokok, maka dia minta kau hadasa apa campuran orang hadasa summa wa turiha finnar. Yang kau campur di cinta ya beriam dosa
kita nampak dia dempara sama ratakan Allah. Ini satu mangkar. Inilah bahayanya dosa kepada manusia. Tapi dosa kepada Allah Bapak Ibu, yang komelo kita tobakan di dosa terhadap Allah Taala, peko bicarana. Dan inilah yang perlu kita lakukan di malam iktikaf. Saya ulangi Pak Bu, inilah yang perlu kita lakukan nanti di malam iktikaf. Pertama, bacalah Al-Quran, banyak-banyak baca Quran. Yang kedua, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah melakukan, tolong lakukan ini Pak. Apa itu? Ya komelo kita tobat tongan-tongan boleh dosa atau boleh hukum Allah Ta'ala. Ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Ya komelo kita tobat di dosa-dosa kepada Allah. Ini saya baca satu kitab yang ditulis oleh Dr. Kiai Haji Mustafa Zahri. Beliau seorang ulama Sulawesi Selatan dan beliau adalah seorang ulama tasawuf, pandita tasawuf. Ilalanna kitana Bapak Ibu, maka ilalah kitana yang komelo kita tobat di dosa-dosa kalau hubungan Allah Ta'ala. Ada beberapa cara yang kita lakukan. Pertama, mandi taubat. Dia tobat dia loh. Aja Allah tempat nangin tinggi dosa apa? Aja Allah sampai capek dosa apa? Nah sama kali malaikat Jibril, oh puang, aja mutaribin pakasih ramalan na umat na Muhammad yang menentami ular ramalan sampai capu ular ramalan, dek na tobatan di dosa-dosa kure na pugo. Kalau ini yang terjadi sama diri kita, dek na tobatan di dosa-dosa selama bulan Ramadan ini, atau kita tidak mendapat ampunan dari Allah selama bulan Ramadan ini, maka sia-sialah seluruh ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Makanya tadi Pak Budi, usahakan baca atau suruh mantu, kode pada tetap dulu iya dia toba lalu ki. Peko bicaranya dia toba. Pada mereka dia ujung ki. Cuma niat nak kene niat nak saya berniat mandi taubat untuk menghilangkan dosa kecil dosa besar dari ujung rambut sampai ujung kaki, lahir dan batin karena Allah. Ya kode tole pemana gitu, kode tole pemana yang kada bani opuan pada niat ustaz sih. Ya orang kapaulo, singkat dan jelas. Pura kimatu biotoba, Bapak Ibu pura ki biotoba, majenne toba si biolo, majenne toba ki. Jadi saya mata, opuan pacingi dosa di waktu karena ini 5 adalah pabrik dosa. Opuan pacingi dosa di buku, opuan pacingi dosa di ingatku. Bisa pun tampai opuan pencahaya tapaku sambil digosok mata pacingi dosa mataku. Opuan jadikan tangan kananku yang menerima catatan amal di akhirat. Dicuci tangan kiri, jangan kau jadikan tangan kiri yang menerima catatan amal. Ini saya ilut tahu uang, bisa kue ilut tahu uang, tapi cingi cari-cari otak, pikiran-pikiran kotor dalam otakku. Buat apa cing dosana dan celingkuh, apa cing dosana ajaku. Itulah yang dikatakan berwudu taubat. Maka dia minta ni majenne marinara makupungala tahu tu nama jenne mapancing alena mapamula cepat na urang tu cepat ajena lahir maupun batin. Pura kimatu majenne taubat, lo nanti mas sempajan taubat. Caranya mas sempajan taubat Bapak Ibu. Masalli ki yang pakai usolli sunnat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau menurut Imam Syafi'i niat itu dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kenapa saya lama intervalnya antara Allah dan Akbar? Karena menurut Imam Syafi'i di situ ada qarana namanya, sesuai antara mulut dengan ucapan hati kita. Makanya makanya diminta Allah mengatakan kita dalam waktu sempaja sunnah tobat dua rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian baca kedua iftitah, baca Fatihah. Adakah surah yang dianjurkan? Ada surah yang dianjurkan tapi tidak wajib. Dianjurkan. Rakaat pertama Bapak Ibu yang memiliki sempaja tobat, surah yang dianjurkan rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya. Ustaz, biasa apa kasih lo baca kuliah dia campur macet dia campur. Kau dibuka ustaz surah lain boleh. Surah apa itu? Surah andalan. Lalu saya andalan tak? Asal inna atina sebagai Allah. Ya nama apa ya? Itu saja. Cuma Bapak Ibu pada saat sujud terakhir, sujud pencapuran di batu, okoniro bacalah doa tobat Nabi Adam yang diterima.
diterima ketika berada dalam perut ikan. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana sampai terakhir. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Napa kita bersalam? Pura kita bersalam matu Pak. Yang terakhir ini pura kita bersalam. Tobatangi 10 opak pabari dosa realita. Ada 14 pabrik dosa dalam tubuh kita menurut ulama tasawuf. Yang naruh para ditobatan sampai-sampai Nabi tamakada, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi 70 marrah. Saya bertaubat kepada Allah, saya beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam 70 kali. Ya komelo kita contoh Nabi ta, amalan kesehatan Nabi itu bertaubat setiap hari. Ya komelo kita contoh Nabi ta, melo kita pada Nabi ta, kurang kita sepanjang subuh istighfar 10 pak, lorong 10 pak istighfar, asar 10 pak, maghribi 10 pak, isya 10 pak, maghrib 10 pak, 10 pak kali 5 sama dengan 70. Kenapa 14? Karena 10 pak pabari dosa di watak kalian. Aja dibahas ya Roh malam bilang 25 menit cara waktu ya. Nanti kalau ada kesempatan lain, saya akan membahas mana pabrik-pabrik dosa dalam diri kita yang perlu kita mintakan ampun setiap hari. Ini Pak, sekali lagi saya katakan, mari kita mengisi 10 malam terakhir nanti dengan beriktikaf. Melo kita sepanjang tasbih, melo kita sepanjang tobat, melo kita sepanjang hajat, melo kita sepanjang sikir-sikiri, melo kita ngaji. Ini mani, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya kira demikian. Mohon maaf bila terlalu panjang ceramah, pas 20 menit.